Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Sabilillah, nomor NIM 050203200039. Saya di sini akan menjelaskan tentang tindak pidana Bughod. Bughod ialah pemberontakan yang menentang kekuasaan negeri dengan kekerasan senjata, baik karena salah pengertian ataupun bukan. Tindakan ini dilakukan untuk menghalang-halangi atau keluar dari imam yang sah tanpa alasan yang benar. Hal ini sama halnya apakah dia itu melaksanakan larangan atau meninggalkan seluruhan yang dilakukan oleh imam yang sah. Fenomena Bughod masuk dalam soal kepemimpinan politik atau al-imarah. Dalam soal ini prinsipnya jelas seperti disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berarti taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan ulil amri di antara kamu. Menurut hukum pidana Islam bahwasanya golongan yang keluar dari imam itu ada 4 golongan. Yang pertama yaitu golongan yang keluar dari imam tanpa alasan. Yang kedua yaitu golongan yang keluar dari imam dengan alasan yang kuat dan mereka itu bukan menolak kewajiban, akan tetapi tidak melakukan kewajiban. Yang ketiga yaitu golongan Khawarij yang mengkafirkan Ali radhiyallahu an dan Utsman radhiyallahu an. Yang terakhir yaitu ada golongan yang tidak mentaati imam dengan alasan yang kuat dan berusaha mempersiapkan kekuatan. Mereka inilah yang disebut dengan Bughod. Untuk hadis yang menjelaskan tentang Bughod yaitu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Umar bin Hafsin, haddatsana Abi, haddatsana A'masu an Abdillah bin Murataan, Masyrukin an Abdillah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullahi illa bi ihdatsalatsin nafsu bin nafsi was sayyidu zani wal mariku min dini tariku lil jama'ati, yang berarti telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al-A'masi dari Abdullah bin Murrah dari Masyruk dari Abdullah mengatakan Rasulullah bersabda, darah muslim yang telah bersyahadat la ilaha illallah dan mengaku bahwa aku utusan Allah terlarang ditumpahkan selain karena alasan di antara 3 yaitu membunuh, berzina dan dia telah menikah dan meninggalkan agama, meninggalkan jamaah muslim. Imam Bukhari 6370. Contoh dari tindakan Bughod adalah pada zaman Rasulullah di Madinah, orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah melakukan pengingkaran terhadap perjanjian perdamaian yang dibuat bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, banyak umat Islam yang membangkang tidak mau membayar zakat. Adapun hukuman bagi pelaku tindak pidana Bughod adalah dalam syariat Islam telah mengambil tindak keras pada jarimah pemberontakan, karena jika tidak demikian akan timbul fitnah, kekacauan serta ketidaktentraman yang pada akhirnya akan menyebabkan kekacauan masyarakat dan kemundurannya. Tindakan keras tersebut tidak lain dengan hukuman mati. Pada masa sekarang ini hampir seluruh dunia telah menjatuhkan hukuman mati terhadap pemberontak. Walau jarimah pemberontak adalah hukuman mati, tetapi para ulama madhab sepakat harus adanya proses dialog terlebih dahulu sebelum hukuman mati tersebut dieksekusi. Proses dialog dalam rangka menemukan faktor yang mengakibatkan para pembangkang melakukan pemberontakan. Yang terakhir yaitu hikmah sanksi hukum tindak pidana Bughod, yaitu untuk diciptakan hukuman secara resmi menurut syara adalah sebagai jaminan ketenangan pada setiap waktu dan tempat, sehingga kejahatan dan setiap perbuatan yang menimbulkan kerusakan di bumi yang tidak mungkin diperbaiki dapat teratasi dengan adanya hukuman had tersebut. Hukuman yang diberikan adalah merupakan pengajaran bagi rakyat, karena dengan dilakukannya hukuman Bughod maka tidak ada orang atau golongan yang dapat melakukan tindakan untuk pemberontakan, karena mereka telah melihat serta mengetahui terhadap hukumannya, dan karena adanya hukuman itu diharapkan akan dapat bermanfaat. Sudah kita amati dari kasus pencurian tadi, semakin maraknya kasus ini di Indonesia dan semakin meningkatnya kasus ini di Indonesia dengan faktor ekonomi mereka. Ditambah pandemi COVID-19 yang memperburuk keadaan, sehingga mereka harus melakukan perbuatan yang tidak baik, yaitu mencuri. Tahu nggak sih
dalam Islam mencuri mendapat hukuman apa? Nah, setelah ini kita lihat penjelasan berikut. Dalam Islam, kasus pencurian, pelaku mendapat hukuman potong tangan. Terus bagaimana kalau dia melakukan itu lagi? Dari kesalahan pertama dia mencuri, kan sudah mendapat hukuman potong tangan kanan. Kalau dia melakukan kesalahan kedua, potong tangan kirinya. Lalu kalau dia melakukan lagi, potong kaki kanannya. Terus kesalahan yang keempat dia mencuri lagi, potong kaki kirinya. Bagaimana kalau dia melakukan lagi? Penjarakanlah dia hingga dia mendapatkan efek jerah, dan doakanlah dia semoga cepat bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukuman potong tangan sudah terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 38 hingga 39. Surat tersebut sudah menjelaskan hukuman potong tangan untuk kasus pencurian ini. Pada hadis yang berbunyi lauhnallahu syariko yashrikul baidota fatuk to'u yaduh, sudah dijelaskan pada hadis tersebut Allah melaknat seorang pencuri, dan yang mana harta hasil pencurian itu yaitu adalah harta yang haram. Nah, sudah tahu kan hukuman mencuri dalam Islam? Jadi kalian lebih baik mencari uang dengan halal, jangan dengan haram. Allah aja melaknat orang yang mencuri. Dan kalian tahu sendiri kan, harta hasil curian itu harta haram. Jadi jangan pernah kalian mencuri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salwa Salsabila Putri, NIM 050203200057. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelaan diri. Pembelaan diri adalah merupakan salah satu hak dan kewajiban yang diberikan undang-undang kepada setiap orang untuk memelihara keselamatan hidupnya, baik keselamatan jiwa, harta, maupun kehormatannya. Dan pada dasarnya, pembelaan diri merupakan hak menjadi naluri setiap orang untuk mempertahankan dirinya ataupun orang lain. Pembelaan diri di dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah daf'ul asyail, merupakan kalimat yang terdiri dari dua kata, yaitu daf'ul dan asyail. Di dalam bahasa Arab berarti melindungi sesuatu, dan dapat disimpulkan bahwa pengertian daf'ul asyail adalah usaha mempertahankan diri terhadap penyerangan secara zalim, baik terhadap jiwa ataupun harta. Hukum pembelaan diri. Para fuqaha telah bersepakat bahwa pembelaan diri adalah suatu jalan yang sah untuk mempertahankan diri sendiri atau mempertahankan diri orang lain dari terhadap jiwa, kehormatan, dan harta benda, tetapi berbeda dengan hukumnya. Dan terdapat beberapa nas syariah yang memerintahkan hal tersebut, di antaranya pada surat Al-Baqarah ayat 194 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Asyarul haramu bisyaril harami wal hurumatin hisas faman tada alaikum fataddu alaihi mim mislih ma tada alaikum wataqullaha walamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Maksud dari terjemah surat Al-Baqarah ayat 194 menunjukkan hukum bolehnya mempertahankan diri terhadap serangan yang ditunjukkan kepada seseorang.
Imam Malik, Al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jika seseorang diserang oleh anak-anak, orang gila, dan hewan, maka mereka harus membela diri. Apabila dikatakan kewajiban, maka seseorang tidak memilih hak pilih dan berdosa ketika meninggalkannya. Konsekuensi apabila membela diri merupakan suatu hak, maka seseorang boleh memilih antara meninggalkan ataupun mengerjakannya, tetapi tidak berdosa dalam memilih salah satunya. Sebaiknya, apabila dikatakan kewajiban, maka seseorang tidak memiliki hak memilih dan berdosa ketika meninggalkannya. Sekian dan terima kasih. Maaf bila ada salah kata maupun salah ucapan, mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.